Saudaraku sekalian yang kekasih, makin hari dunia makin tidak menemukan Allah, saudaraku. Makin hari seakan-akan Allah makin menghilang. Ya, semakin hari rasanya Allah semakin menghilang. Karena fokus dunia itu, fokus manusia maksud saya saudara, harta dunia, kekuasaan, gelar, pangkat, kepuasan nafsu-nafsu, barang-barang dunia, hiburan dunia. Apa yang dinubuatkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu makin terwujud. Manusia menjadi hamba uang, egois, ya, memberontak. Ya, kita baca saja ya saudara, supaya saudara membaca ya, mengerti maksud saya. Ini digenapi saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang ya. Egois lalu menjadi hamba uang. Mereka akan membual banyak bohong. Membual itu bohong. Membuat menjadi saksi dusta, membuat kesaksian dusta. Menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama walaupun kelihatannya aktif dalam kegiatan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tuh, dikatakan di atas tidak memperdulikan agama, tapi bukan berarti tidak agama. Seakan-akan beragama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Kekuatan ibadah kita itu hanya satu, saudara. Menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai nanti kita di surga. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak menyenangkan Allah bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak mungkin. Jangankan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi anggota masyarakat saja tidak. Jadi jangan membela diri dengan mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus, saya pasti selamat. Percaya itu bertindak, percaya itu tindakan. Percaya itu perilaku. Jadi kalau tindakan atau perilaku orang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dia berarti belum percaya atau tidak percaya, saudaraku. Saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan seakan-akan hilang, seakan-akan tidak ada. Dan orang tidak peduli apa yang dilakukannya ini benar atau tidak. Jangankan di luar lingkungan gereja, juga di lingkungan gereja, di lingkungan para anak-anak Tuhan, di lingkungan pendeta. Nah saudaraku, kita harus mempertajam diri dan pikiran kita untuk menghayati keberadaan Allah dan membangun perasaan takut, gentar akan Allah, dan mencintai dia secara benar. Kita yang harus mengobarkan gairah itu. Takut akan Allah, gentar akan dia, menghormati dia, dan mencintai atau mengasihi dia. Kalau tidak, saudaraku, kita akan terbawa oleh suasana dunia ini.
Berkali-kali saya mengatakan bahwa dunia kita hari ini adalah dunia yang mengkondisi orang untuk menjadi fasik, menjadi jahat. Dunia kita hari ini dengan segala goncangannya menyempurnakan kejahatan manusia. Jadi kalau ada orang jahat kita lihat tambah jahat, tambah bengis. Tetapi saudaraku di lain pihak ada orang-orang walaupun jumlahnya sangat-sangat sedikit yang makin dikuduskan, makin dimurnikan, makin berkenan kepada Allah. Nah saudara, kita bersyukur kita masih ada api sekecil apapun api itu. Yang membuat kita bangun tidur. Kita bisa menarik selimut tapi kita menanggalkan, membuka selimut. Kita berdoa. Ya mungkin ada yang masih mengantuk, tapi kita tetap berdoa. Saya sudah bangun saudaraku sekalian jam 3 kurang seperempat sebelum jam 3. Tentu saya berlutut berdoa. Lalu satu hal yang saya gumuli tadi pada dini hari. Kalau kita berhadapan di hadapan pengadilan Tuhan, apakah masih ada ya dosa yang tersisa? Apakah masih ada ya percintaan dunia yang masih bersisa? Betapa mengerikan kalau ada dosa yang masih belum dibereskan di hadapan Allah. Ini benar-benar mengerikan, saudara. Jadi, saudaraku, kita harus serius menjadi orang yang makin hari makin dimurnikan. Sehingga kita bisa berdoa begini. Tuhan, suatu hari saya akan meninggal dunia. Itu saya ucapkan. Kalau pada hari aku meninggal dunia ya Bapa, sambutlah aku, jemputlah aku. Perintahkan malaikatmu yang kudus menjemput aku. Dan, nah ini yang penting, dan buatlah aku siap berdiri di hadapan tahta pengadilanmu. Tolonglah aku untuk didapati tidak bercacat, tidak bercela. Saudaraku, ini yang benar-benar kita akan persoalkan. Jadi jangan menunggu nanti mau mati baru sungguh-sungguh menjadi orang yang makin dimurnikan itu. Mulai sekarang di tengah-tengah dunia seakan-akan Allah tidak ada. Kita membangun gairah semangat kita, mengubarkan gairah kita untuk mempercayai adanya Allah yang hidup. Dan membangun perasaan takut, gentar akan Dia, menghormati Allah. Dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kalbu. Jangan berpikir nanti kalau sudah tua mau meninggal baru saya bertobat. Itu licik. Tidak mungkin orang bisa baik mendadak, saudaraku. Sebaliknya juga sukar orang menjadi jahat mendadak. Hanya dunia kita hari ini mengkondisi orang akan lebih mudah jahat daripada baik. Nah, orang yang berpikir dia akan bertobat, minta ampun sebelum meninggal dunia, itu orang licik dan itu jahat. Dia mau menjahati Allah, mau meliciki Allah. Nanti deh saya kalau mau mati, aku baru minta ampun. Seperti penjahat di samping salib Tuhan. Saudara memiliki keadaan tidak sama dengan penjahat di samping salib Tuhan. Tidak sama.
Dia tidak punya kesempatan banyak seperti kita. Dan jangan lupa penjahat di samping salib Tuhan di ujung maut. Dia masih membela Tuhan. Yang artinya penjahat yang baik ya. Ada satu penjahat yang jahat. Yang menyalahkan Yesus dan menantang Yesus. Kalau kamu anak Allah turun dari salib itu dan turunkan kami juga. Kurang ajar. Tapi penjahat yang baik berkata, "Hai kamu diam. Kita ini berdosa. Orang ini, Yesus ini tidak bersalah." Ya, dia membela Tuhan dari sekian banyak manusia yang ada di situ yang tidak ada satupun membela Tuhan. Bahkan murid-muridnya pun meninggalkan Yesus. Dia berkata, "Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja." Saudaraku, sekarang fokus kita hanya Tuhan saja. Kita bekerja, kita karir, kita studi, kita mengurus rumah tangga. Apapun yang kita lakukan. Hanya supaya demi kita bisa membangun hubungan dengan Allah. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Ya, saya kira pesan itu yang saya sampaikan. Berapa kali ada pertanyaan, apakah boleh Pak lagu-lagu Bapak kami nyanyikan di gereja? Boleh. Boleh. Silahkan. Tidak bayar. Gratis. Ya, oke. Silahkan nyanyikan di gereja. Ya. Tidak ada tidak ditarik bayaran ya. Silahkan. Lagu yang dinyanyikan di Zoom, di doa, di Rehobot, Anda boleh nyanyikan juga di gereja. Oke, saya kira cukup. Saya ingatkan nanti sore 6:30 waktu Indonesia Barat atau malam waktu Indonesia Barat 6:30 ya. Kita akan mendengar firman Tuhan ya, peringatan Tuhan di akhir zaman. Ya. Ini seri yang keempat ya. Oke. Seri keempat ya. Oke. Angkat tanganmu biar Tuhan memberkatimu. Dengan iman terimalah berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.